Swastiastu. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bangli, perkenalkan, saya Komang Indra Sukmawati dari SMK Negeri 1 Bangli. Perkenalkan, nama saya Ikutu Diarsa dari SD Negeri 1 3. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sudiarke dari SMKN Negeri 1 Suset. Sekarang kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang Pak Diarsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini sih baik-baik saja Pak Diarsa. Bagaimana dengan kabar Pak Diarsa hari ini? Kalau tiang sih astul kabar baik juga Pak Nyoman. Tiang dengar Pak Nyoman akan melakukan coaching hari ini ya? Dia akan melakukan praktek coaching hari ini bersama kunci saya. Jadi Pak Nyoman nanti diangkat sebagai observer ya. Nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian ya. Yang pertama yang akan saya nilai mungkin praktik coaching yang Pak Nyoman lakukan apakah sudah sesuai dengan alur kita. Yang kedua, apakah Pak Nyoman sudah memiliki kemampuan hadir secara penuh. Yang ketiga, apakah Pak Nyoman nanti sudah mampu mendengar aktif. Yang keempat, sebagai coach, apakah Pak Nyoman mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachnya dan mampu memperdayakan coachnya. Ya. Yang selanjutnya, dalam praktik nanti, apakah Pak Nyoman nanti memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ya, itu ya Pak Nyoman. Siap Pak Nyoman? Siap. Ya. Namun sebelum Pak Nyoman melakukan observasi, ada sedikit beberapa pertanyaan Pak Nyoman ya yang saya akan ajukan kepada Pak Nyoman. Yang pertama Pak Nyoman, kompetensi apa yang ingin Pak Nyoman kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Baik, terima kasih Pak Diarsa. Dalam praktek coaching yang akan saya laksanakan bersama kunci hari ini, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu nanti dalam praktek coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur kita, akan seperti itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi inti coaching. Kompetensi coaching itu adalah saya memiliki kemampuan hadir secara penuh untuk kunci saya, kemudian mampu mendengarkan secara aktif. Kemudian sebagai coach saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya, dan yang terakhir mungkin saya bisa memberdayakan coach saya. Oh ya, sangat banyak sekali ya Pak Nyoman ya. Ya jadi dari beberapa kompetensi yang ingin Pak Nyoman lakukan itu, mungkin kompetensi yang apa yang lebih spesifik yang ingin Pak Nyoman kembangkan lagi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini yaitu mendengarkan aktif dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti saya bisa memberdayakan kunci saya, seperti itu sih. Iya, bagus ya Pak Nyoman ya. Jadi Pak Nyoman itu ingin mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot ya seperti itu ya. Nah, pertanyaan ketiga, Pak Nyoman, apa yang menjadi indikator ketercapaiannya nanti setelah Pak Nyoman melakukan coaching? Baik, terima kasih. Terkait dengan praktek coaching yang saya lakukan hari ini, mungkin harapan saya atau yang menjadi indikator menurut saya adalah di mana nanti saya bisa memberdayakan kunci saya sehingga kunci saya itu bisa menemukan sendiri ide-ide ataupun solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi. Mungkin itu sih yang menurut saya yang menjadi indikator. Ya sangat luar biasa sekali ya Pak Nyoman ya.
Ya baik Pak Nyoman, terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Nyoman melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita kembali ngobrol lagi ya Pak Nyoman ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Diarsa. Iya, terima kasih juga Pak Nyoman ya. Silakan dilanjutkan ya. Selamat siang Bu Komang. Oke, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Komang hari ini? Baik, bagaimana kabarnya Pak Komang hari ini? Astungkade, saya sehat-sehat. Kira-kira bagaimana aktivitas Ibu di sekolah hari ini lancar? Ya, semoga lancar sih Pak Komang. Biasa Bu ya. Dan kira-kira apa yang ingin Ibu Komang ceritakan pada kesempatan kita hari ini? Oke, baik Pak Komang. Jadi saya ingin menyampaikan gitu ya. Jadi terkait dengan rendahnya gitu ya. Jadi kompetensi berbicara dalam bahasa Inggris itu pada siswa yang saya ajarkan di kelas. Sebenarnya kompetensi siswa dalam berbicara bahasa Inggris di kelas kan seperti itu. Nah, kira-kira sekarang Ibu ingin mendapatkan apa dari sesi kita hari ini? Mungkin saya ingin menemukan ide atau strategi baru gitu ya yang mampu itu meningkatkan kompetensi berbicara siswa dalam bahasa Inggris, Pak. Berarti Ibu pada sesi hari ini ingin mendapatkan strategi-strategi baru kan seperti itu. Nah, menurut Ibu nih apa sih yang membuat Ibu menyimpulkan gitu bahwa kemampuan berbahasa Inggris siswa Ibu di kelas itu rendah? Jadi begini Pak Komang, jadi gampang sekali untuk diamati gitu ya. Misalnya pada saat saya mengajar di kelas, nah di situ terlihat sekali gitu. Jadi jarang sekali siswa yang berani gitu menyampaikan ide atau pendapatnya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka pasif gitu ya di kelas. Berarti ini Ibu sudah melakukan pengamatan secara langsung ya Bu ya. Jadi siswa Ibu itu jarang berpendapat dan pasif dalam bahasa Inggris kan seperti itu. Nah, menurut Ibu ini siswa yang ideal dalam kelasnya Ibu menggunakan bahasa Inggris itu seperti apa? Oke, jadi mungkin siswa ideal itu kalau di kelas bahasa Inggris itu minimal dia berani gitu ya, berani menyampaikan ide dan pendapatnya itu walaupun menggunakan bahasa Inggris itu yang masih terbatas gitu. Karena saya memang apa ya, tidak menuntut siswa itu untuk sempurna Pak Komang, karena saya memahami bahwa belajar itu membutuhkan proses gitu ya, apalagi kalau bahasa Inggris itu di kurikulum kan hanya sebagai bahasa asing, jadi waktu pembelajarannya juga terbatas gitu. Bagus, luar biasa sekali Bu ya. Artinya nanti harapan Ibu itu siswa berani berbahasa Inggris walaupun terbatas ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan nanti untuk perubahan pembelajaran ini? Mungkin nanti akan coba saya terapkan problem based learning mungkin ya Pak Komang. Jadi nanti saya akan berusaha itu membagi siswa saya menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu gitu ya. Jadi harapan saya, jadi dengan berkelompok ini, nah jadi tekanan-tekanan yang dirasakan oleh siswa gitu ya, merasa terbebani gitu untuk menggunakan bahasa Inggris itu sedikit berkurang karena mereka merasa berbanyak ini untuk menyelesaikan masalah gitu. Apalagi nanti pada saat mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya, tentu nanti akan ada pembagian tugas gitu ya di masing-masing kelompok. Jadi mereka tuh seperti dituntut, jadi mau tidak mau mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin nanti saya akan lihat di sana gitu ya. Semoga itu harapan saya nanti mampu gitu ya memotivasi mereka untuk menggunakan bahasa Inggris. Luar biasa sekali Bu Komang ini sudah memiliki strategi-strategi baru mungkin yang bisa Ibu Komang kembangkan nanti dalam pembelajaran Ibu di kelas khususnya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Luar biasa sekali Bu Komang. Nah, kira-kira kapan ini akan Ibu lakukan? Secepatnya Pak Komang, mungkin minggu depan. Jadi pada saat saya mengajar di kelas 12 TKJ 2 gitu mungkin ya. Jadi nanti akan saya coba menerapkan problem based learning. Jadi semoga saja sesuai harapan nanti ya. Jadi mampu memotivasi siswa saya untuk berbicara bahasa Inggris. Ya, luar biasa sekali. Minggu depan nih, udah gercep sekali nih Bu. Udah memiliki strategi dan langsung ingin Ibu terapkan, luar biasa sekali. Nah, bagaimana caranya Ibu menjaga komitmen ini sekarang?
Jadi mungkin pembelajaran ini akan terus saya evaluasi gitu ya. Jadi saya lihat dulu, saya terapkan di satu kelas, jadi mungkin saya evaluasi kembali. Jadi agar pembelajaran ini nantinya berkelanjutan Pak Komang dan efektif tentunya ya. Jadi sesuai dengan harapan saya. Ya, saya sangat setuju sekali apa yang Ibu sampaikan, luar biasa sekali. Sekali lagi mudah-mudahan rencananya Ibu ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin di sesi kita hari ini kita cukup sampai di sini Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Ibu bisa teratasi. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu. Oke, sama-sama Pak Komang. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang Pak Diarsa. Bagaimana tadi hasil coachingnya sudah berjalan lancar? Sudah berjalan lancar. Mungkin sudah lega sih Pak. Sudah bisa melaksanakan coaching hari ini. Nah, Pak Nyoman, setelah melaksanakan coaching tadi ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Pak Nyoman ya. Pertanyaan pertama nih Pak Nyoman ya, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Nyoman inginkan? Baik, terima kasih Pak Diarsa terkait dengan praktek coaching tadi yang sudah dia lakukan bersama dengan coaching. Di sini dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan coaching itu sesuai dengan alur kita. Kemudian terkait dengan kompetensi intinya terhadap kehadiran penuh, di sini saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa hadir secara utuh dengan coaching, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coaching. Seperti itu sih yang sudah dan menjadi harapan dia. Ya, sudah sangat luar biasa sekali ya Pak Nyoman ya. Baik Pak Nyoman, jadi Pak Nyoman ini sudah berhasil melakukan proses coaching. Nah, tentunya dengan alur kita ya. Ya, nah sesuai dengan pengamatan saya tadi, saya juga punya beberapa catatan ya. Dari beberapa proses coaching tersebut, jadi Pak Nyoman sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Kemudian, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah. Kemudian Pak Nyoman juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Nyoman juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coaching ya, agar rencana aksi yang dia lakukan berjalan dengan lancar. Ya. Tapi juga saya lihat percakapan Pak Nyoman dengan coachingnya, itu di sana Pak Nyoman sudah fokus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sudah luar biasa sekali yang lihat Pak Nyoman ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Nyoman, ya, untuk kedepannya kompetensi apa sih lagi yang ingin Pak Nyoman kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Baik, terima kasih. Mungkin terkait dengan praktek coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi inti, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Di mana pertanyaan berbobot itu penting menurut yang dalam praktek coaching itu, sehingga nanti bisa memberdayakan coaching, gitu. Bisa memberdayakan coaching sehingga coaching itu bisa menemukan ide-idenya sendiri, menemukan solusi-solusinya sendiri terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin itu yang ingin dia kembangkan. Iya, sangat luar biasa sekali Pak Nyoman ya. Ya, Pak Nyoman, apa yang sudah Pak Nyoman lakukan dalam proses coaching kali ini mudah-mudahan berjalan terus Pak Nyoman, yang doakan Pak Nyoman sukses ke depannya ya. Terima kasih. Baik Pak Nyoman, itu saja sih untuk pertemuan kali ini ya. Pak Nyoman yang akhiri, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Diarsa.